Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in jami'il awliya wa suhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din ususan Abu Said Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa Abu Said Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani amaddanallahu bimadadihim wa usanillah al-Imam al-Ghazali amaddanallahu bimadadihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Qala al-Imam al-Ghazali fi kitabih al-Arba'in bi Usuluddin al-malu laisa madhmuman li dzatih. Jadi kajian kitab al-Arba'in bi Usuluddin kita sampai di permasalahan pembahasan sifat tercela, yaitu sifat bakhil. Sampai di pembahasan al-malu laisa madhmuman li dzatih. Harta itu dia tidak tercela secara asal muasalnya, gitu. Tergantung perlakuan seseorang itu tadi. Kemarin sampai di wa in zada ala qadril kifayah halak. Kama qala alaihi salatu wassalam, man aghada minad dunya fawqa ma yakfi akhadha hatbahu wa halaka wa huwa la yash'ur. Jika seseorang di dunia ini mengambil bekal dunia ini kok melebihi apa yang kebutuhannya, maka dia akan binasa. Nah, kemarin kan ini urusannya sampai di mana? Kenapa orang bakhil? Karena dia cinta dunia, dia cinta harta. Sekarang nih kalau berbicara masalah harta, sebetulnya seberapa banyak harta yang boleh kita miliki? Nah, ini kalau mengikut standar sahabat Rasulullah, hadis Rasulullah SAW, itu baraman akhadha minad dunya fawqa ma yakfi akhadha hatbahu wa halaka wa la yash'ur. Barang siapa yang mengambil dunia ini melebihi apa yang mencukupinya. Sebetulnya ini tidak cukup, tapi lagilah, rakus, tumpuk, halak, maka dia akan binasa orang tersebut. Tenggelam dengan hartanya. Kalau barang siapa yang mengambil harta melebihi apa yang mencukupinya, maka dia akan mengambil kebinasaannya, dan dia akan binasa tanpa dia rasa. Tanpa dia rasa, nampaknya hidup senang, ternyata disitulah kebinasaan, ya. Jadi tidak peduli halal haram, ibadahnya merantakan dan lain sebagainya, ya.
pikirannya, badannya semua tersibukkan oleh yang namanya duit. Akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal musafir idza akhadha ma yazidu ala zadi tariqi ma ta'tatas siqalih wa lam yablugh maqsida sabarih faziyatu ta'ala qadril kifayati muhlikah min salasati awjuh. Begitu juga ibaratnya orang musafir. Orang musafir ini gini contoh. Ini kita berbicara musafir zaman dulu lah kan. Ini perjalanan ini dengan jarak tujuan yang sudah ditentukan. Jadi ini paling kita ini butuh beras 10 kilo saja nih. Nanti istirahat, masak, makan, istirahat, masak, makan. Dengan jarak yang sekian jauhnya. Ya. Ini dah oke lah kalau gitu. Kalau gitu, kalau namanya orang musafir, dia nak sampai ke tujuan, dia juga tidak boleh berlebihan membawa bekal. Dia butuhnya kira-kira kalau kita di tengah jalan dia kan masak, makan siang, makan malam, makan siang, makan malam. Nah, kira-kira kalau sampai di sana makan 2 kali lah musafir, sampai kita berdua atau bertiga, habislah kita 10 kilo katanya. Oke. Tapi ternyata dia ini membawa bekalnya melebihi apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi kecukupannya. Mestinya dia itu cukup bawa 10 kilo. Dia bawanya berapa? 3 kuintal. Jadi 3 orang, 1 orang bawa 100 kilo, 100 kilo. Dia butuhnya cuma 10 kilo saja itu sebetulnya. Tapi bawa banyak, berasnya bawa banyak betul. Butuh bawa banyak betul. Akhirnya ketika dengan jarak tempuh yang jauh, dia bawa bekal yang mestinya hanya 10 kilo, dia bawa 300 kilo. Maka dia akan kecapean dan bahkan akan mati di tengah jalan karena sangat capek. Ngapa? Bawa bekal yang melebihi kebutuhannya. Lah iya ngapain? Kok kamu butuh 10 kilo bawa 300 kilo? Ya penat di jalan kau tak sampai tujuan. Kau ini sebetulnya nak mikul beras ke, kau nak berjalan menuju tujuan kau. Makanya bawalah bekal itu secukupnya, ya, sekira tidak menjadi penghambat untuk sampai tujuan. Begitulah gambaran atau perumpamaan orang yang di dunia ini dia mengumpulkan harta melebihi, apalagi hanya sekedar nafsu duniawi saja, berkaya, melebihi apa yang dibutuhkannya, yang mencukupinya, maka dia akan binasa. Faziyadatu ala qadri kifayah muhlikah ala salasati aujuh, kata Imam Ghazali. Yaitu berlebih di dalam ukuran yang mencukupinya, yang dibutuhkannya, itu bisa menjadi pembinasa disebabkan 3 faktor. Ya, berlebih di dalam membawa bekal dari yang dicukupkan itu bisa membinasakan orang tersebut, yaitu dari 3 faktor. Yang pertama, ahaduha ayyad'uwa ilal ma'asi fa innahu yumakkinu minha wa minal ismati alla taqdir wa fitnatus sarra a'zamun fitnatus darra wa sabru mal qudrah asyad. Yang pertama, ketika dunia itu berlebih, ketika seorang mempunyai dunia itu berlebih dari yang dia butuhkan, maka itu akan mengajaknya kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah. Kalau duit tak berlebih, kita nak bikin apa ni? Apa ni kita bikin? Jalan-jalan yuk. Kan dah mulai kan? Jalan-jalan ini tu. Ada ni. Itu mesti dia akan mengajak kepada kemaksiatan. Mentang-mentang duit berlebih. Coba tak ada duit, nak pergi mana? Kalau dah duit banyak ni ada je, yuk kita ke Jepang. Ke Jepang pula jatuh dia kan. Ke Los Angeles saja sekali. Kan? Ya tak?
Nah, ikut madamkan kebakaran sana. Lah, duit lebih macam gitu. Orang kaya duit lebih. Tengoklah kau. Pergi dia ke mana? Ke Hong Kong ke mana? Menarik kepada kemaksiatan. Kalau tak ada duit, jangankan nak ke Hong Kong, nak pergi Batam aja bingung. Tak cukup duit bayar Miko Natalia. Hitung PP berapa ni? Sayang, beli beras sajalah. Selamat dari maksiat. Fa innahu yumakkinu minha, karena lebih-lebih duit itu bisa apa ya? Memudahkan orang untuk melakukan kemaksiatan gitu loh. Mauzubillah, umpamanya kalau sampai apa ni maksiat perzinaan gitu kan. Orang berduit senang aja nak cari pasangan. Wa minal ismati alla taqdira fitnatus sara' min fitnatil darra. Sesungguhnya fitnah di dalam kesenangan, waktu senang, waktu banyak duit itu lebih besar daripada fitnah ketika melarat. Iyalah, kalau dah banyak duit apa tak senggol sana, senggol sini, senggol sana, senggol sini. Kan lagi tak punya duit, kawan pun tak nak dekat. Kalau lagi banyak duit semua dekat, mak. Orang-orang ni nampak dekat semua. Perempuan dekat-dekat semua. Kalau tak punya duit, bini pun ngamuk-ngamuk. Kan, repot ni. Jadi orang apa ni? Fitnahnya banyak duit itu lebih besar daripada sabarnya orang yang tidak punya. Tak punya sabarlah, dik, sabar. Sabar, masak apa adanya lah. Bayam dah sama-sama ini, sambal dah, sama tempe, jadilah sabar. Itu lebih ringan daripada orang dapat duit sekian M. Waduh, aku bisa macam-macam. Ini justru lebih godaan lebih berat. Masya Allah. Sebetulnya nak jadi orang miskin ni bersyukur apa tidak ya? Tengok orang kaya-kaya, cobaannya tu luar biasa. Jarang orang kaya tu kena fitnahnya duit tu selamat tu jarang. Lebih banyak orang miskin yang sabar daripada orang yang kaya dia tahan selamat daripada fitnahnya uang. Wasani yang kedua. Ya, faktor yang kedua, ayatuha ila tana'um bil mubahat wa huwa aqallud darajat fi ketutup tulisannya ini. Fayam butuh. Yang kedua, tadi yang pertama, kelebihan duit bisa menyebabkan orang bermaksiat. Itu tak pakai diterangkan lah. Tak pakai diterangkan. Coba aja kalau betul-betul banyak dapat duit. Selamat dari maksiat. Termasuk hebat. Yang kedua, yaitu banyak berlebih. Punya harta yang berlimpah. Itu akan mengajak kepada bersenang-senang dengan perkara yang mubah. Tadi yang maksiat, okeylah, dia bisa selamat nih. Bisa selamat dia kalau untuk haram-haram. No. Ada haram duit banyak. Yuk kita kesan, tak boleh, itu haram. Tak boleh, itu haram, itu haram, itu haram. Godaan banyak datang. Tapi dia lulus dia. Urusan apa ni? Maksiat tak mau dia. Terus ada yang kedua nih. Wa ayatuha ila tana'um bil mubahat, yaitu duit banyak harta melimpah ini akan mengajak seseorang untuk bersenang-senang dengan perkara-perkara yang mubah. Contoh apa bu? Makan yang sedap-sedap. Jom kita pergi ke restoran sana, pergi beli ini, beli itu, baju ini segala macam, makan yang sedap-sedap. Halal apa tak?
ikan tiga rasa masak tak halal. Halal. Apa saja model masakan apa, entahlah nama segala macam tu, pesan teruslah, makanlah pokoknya. Boleh. Tetapi hal tersebut ini nanti ya akan menyebabkan badannya ini ngembang. Makan banyak, badan ngembang. Wala yumkinuhu as-sabru anhu. Wala dzalika yumkinu istidamatuhu illa bil isti'anati bil khalqi wal iltija' ila zulmah. Wa dzalika yadu ila an-nifaq wal kadhib wal riya' wal adawa wal baghdha fa yatasha'abu minhu jumlatul muhlikat. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Jadi ketika dia makan yang mubah bukannya haram, tidaklah. Cuma dia minum macam-macam yang enak-enak, makan yang enak-enak, duit melimpah untuk apa duit banyak. Wa aklu darajatin fayambutu 'ala al-anami di situ wala yumkinu as-sabru anhu. Jadi ketika dia sudah terbiasa makan nak sedap terus, nak sedap. Ni yang halal lagi sedap terus makan. Akhirnya dia tidak bisa lepas dari kebiasaan tersebut. Tak bisa, makan harus ke sana, harus ini, harus enak, harus apa sedap. Tak bisa tidak. Nah, wadzalika lam yakun tidak illa bil isti'anah bil kharqi wal iltija' ila zulmah. Dan untuk terus gitu, lama-lama dia akan suatu saat dia pas keadaannya ini karena dah terbiasa gini, pas hari ini nih duit pasta ini pula nih duit nih. Akhirnya dia minjam orang lah, inilah, apalah, segala macam. Akhirnya mulai dia merepotkan orang. Karena dia kebiasaannya ini makan sedap, ini tak bisa ditinggalkan. Badannya dah terbiasa, waktu memang dia kaya, waktu duit melimpah. Setelah itu orang tolong dah tak mau, akhirnya dia zalim. Macam mana ya, nipulah, nyurilah, apalah untuk aplikasikan, melanjutkan kebiasaan tadi itu yang makan yang enak-enak tapi yang halal. Akhirnya dia maksiat, nyuri dan lain sebagainya. Wadzalika yadu ila nifaq wal kadhib wal riya' wal adawa. Dan kalau dah begitu diteruskan, maka nanti akan mengajak kepada nifaq, ya, kemunafikan, kadhib, berdusta, ya, dusta, nak nipu orang, riya, pamer-pamer, makan sedap, pamer-pamer, terus wal adawah, jadi ada permusuhan, baghdha, saling membenci, ada persaingan, jadi saling benci, jadi gaduh. Wa yatasabu minhu jumlatul muhlikat, akhirnya bercabang-cabanglah, ya, hal-hal yang akan menjadi pembinasa di situ. Jadi musuhan dan asalnya cuma karena nak makan enak aja, suka makan enak, tapi berlanjut. Kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta kepada dunia itu adalah pangkalnya, ya, kepalanya segala macam perbuatan dosa. Orang kalau dah cinta dunia, ya, dia agak mudah dia memperbuat dosa. Dunia diantaranya apa? Duit. Kalau dah cinta pada duit, nanti dia tak perlu dia. Halal haram tak mau tahu dia. Sikat aja. Macam mana aku dapat? Pangkat. Termasuk dunia. Orang kalau dah cinta pangkat, tak mau tahu. Yang penting aku harus menang. Yang penting aku harus naik. Akhirnya dia tak perlu lagi halal haram, terserah. Yang penting aku jadi. Jadi cinta kepada dunia itu memang awal atau kepalanya, ya, daripada segala macam perbuatan dosa. Itu apalagi dunia apalah sudah terserah. Itu akhirnya orang macam mana, akhirnya dosa, langgar aja, tabrak saja. Beda. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga, ayyulhiya an dzikrillahi azza wa jalla, walladzi huwa asasus sa'adah al-ukhrawiyyah iz yazdahimu 'ala al-qalbi khusumatal fallahin wa muhasabatal
syuraka. Wa tafakkur fi tadbiril hadar minhum. Yang ketiga, banyaknya dunia ini melebihi apa yang dibutuhkan, itu bisa menyebabkan orang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, orang nih kalau duitnya sedikit zikirnya banyak, tapi kalau orang duitnya banyak zikirnya sedikit. Nah, itu. Coba habis bangkrut apa, nangis-nangis zikir, nangis-nangis. Tak ada duit, zikir kencang. Nah, kan? Lagi melarat bukan main zikir, tapi begitu banyak duit, duitnya banyak, zikirnya jadi sikit. Lupa sama nak senang terus. Tengok tak percaya, cobalah. Nampak lupa, begitu dah pegang duit banyak dah, wah, tak ada. Entarlah taruh dulu, kita baca Quran dulu. Tak dihitung bolak balik, hitung betul tak, hitung lagi. Alah, kan. Tak sempat, harus hitung dulu. Quran tertar dulu, tutup. Ini dah mulai. Itu. Begitulah antara dunia dengan zikir ini, dia susah. Dia nak bersatu, susah. Ya. Jadi banyaknya harta atau dunia melebihi yang dibutuhkan, itu bisa melalaikan orang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara zikir itu adalah pondasi kebahagiaan akhirat. Zikir itu pondasi kebahagiaan akhirat. Zikir, ingat sama Allah, lisannya nyebut, hatinya ingat. Itu kan asas, dasar semua. Orang sholat pun dasarnya ingat sama Allah. Zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wastasbiril istinma'il mal wa kayfiyati tahsilihi awalan wa hifdhu thaniyan wa ikhraju thalisan wa kullu dhalika mimma yusawwidul qalba wa yuzilu safa'an wa yuzilu safa'aha wa yulhi anil dzikri. Nah, sekarang begini. Ketika orang banyak duit, dia akan pikiran yang banyak nih. Untuk apa nih duit nih? Untuk apa ya duit? Ya pikir. Ya, nanti ada orang yang tak suka, yang hasut, jadi pikiran dia satu. Macam mana nih? Itu ada orang hasut pula, kita punya duit banyak gini. Satu perkara. Kemudian lagi ngitung-ngitung lagi, dapat duit itu kan, biasa orang dapat duit banyak, ini kawan banyak, entah di kerjanya banyak, yang anunya banyak, itu dihitung dia lagi tuh. Ini misalnya gimana ya, itu dia berapa persen, dia berapa persen, aku berapa, hitung nih, itu dua sudah, tuh yang akan membebani dia nih dua. Kemudian yang tafakkur fi tadbir hadar minhum, berpikir lagi. Aku jangan-jangan nanti dia orang nipu aku pula gini, aku kasih nak taruh duit kerja sama nak gini, nanti takut aku ketipu pula duit aku. Berpikir lagi dia, ini karena dusun duit aja nih, nak kerja sama ini berpikir. Kemudian tadbir istinma'il mal wa kayfiyati tahsilihi awalan. Terus dia pikir lagi, ini aku duit segini, macam mana aku nak kembangkan lagi, aku nak buka bisnis apa ya. Ini ya, buka ini, ini macam mana, ini macam mana, ini siapa kawan saya nanti nak begini, ini penuh lagi pikirannya, hatinya penuh lagi. Setelah itu berpikir lagi, macam mana harta ini nanti taruh di bank apa ya, kira-kira apa, bikin peti atau apa, berpikir lagi macam mana jaga duit ini, tambah lagi pikirannya. Baik raju saya terus, apa duit sebanyak ini aku nak gunakan untuk apa dulu nih, untuk ini ke, mikir lagi. Wa kullu dzalika mimma yusawwidul qalb, dan itu semua pikiran-pikiran seperti itu menggelapkan hati. Menggelapkan hati. Orang ketika dapat duit satu tas, Masya Allah banyak, dah berpikirnya panjang tuh.
yang untuk ini, yang seperti saya sampaikan itu tadi, banyak yang dipikir ya. Siapa nak dikasih, tak kasih, tak sedap, ini tak sedap. Macam mana nak jaga, taruh di bank apa, dimasuk di bawah bantal atau apa. Banyak urusan. Hanya capek badan, hati capek. Itu semuanya membuat hati itu gelap. Malam nak tidur, nanti ada orang datang pula, orang ketuk pintu, dikira siapa, tak tenang tidur. Waduh, macam mana ni? Tak tenang tidur. Ada duit banyak. Aduh. Kalau tak ada duit, ada orang ketuk pintu, senang dia. Mungkin orang tamu nak ngasih duit. Tambah senang, tak ada ketuk. Bunyi suara kletak-kletak, dah bingung dah. Jadi hati akan capek dan penat. Berpikir macam-macam tentang dunia. Itu bisa menghitamkan, membuat hati itu gelap. Wa yuzu safaha, dan akan menghilangkan kebeningan hati. Orang terlalu mikir bisnis luar biasa, mengatur duit ini. Itu yang seperti itu tadi ya. Macam mana nak mengembangkan kawannya siapa, nanti tipu orang, taruh di mana, ini apa. Banyak sekali. Itu membuat hati gelap dan kebeningan hati ini akan hilang. Jadi keruh hatinya. Wa yulhi ani dzikir, dan dia akan melalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk mikiri duitnya, mikiri hartanya, tak ada lagi nak zikir, tak ada nak zikir. Padahal zikir itu lebih mahal dari duit. Kama qala Allah Ta'ala, alhaakumut takatsur. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Apa artinya alhaakumut takatsur, ibu-ibu, bapak-bapak? Alhaakumut takatsur, melalaikan kalian at-takatsur, banyak-banyakan harta. Saling nak lebih kaya, nak lebih kaya, nak lebih kaya. Duit. Ini yang membuat orang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lalai, tak sadar, dikira pokoknya dia untung lah. Tengok orang kaya apa, hebat kaya apa. Sebentar aja kena korek sebiji aja bisa habis, ludes. Kayak apa? Ya semacam Los Angeles tuh. Kayak apa tuh? Itu mungkin karena entah puntung rokok sebiji habis, tak pakai bom nuklir, tak pakai bom atom lagi. Mungkin pekerja dekat hutan tu tak merokok, lemparkan puntung rokok dia, Los Angeles habis. Tak pakai beli bom pun dia tu tak pakai beli bom. Puntung rokok bisa menghancurkan Los Angeles, bisa. Atau korek lah sebatang. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu padahal nyarinya tuh kayak apa dunianya tuh yang dibanggakan ini segala macam. Luar biasa, menghitamkan hati. Sampai mereka tuh tidak istilahnya, enggak nganggep Tuhan sudah. Pokoknya urusan kesuksesan mereka ini segala macam itu enggak ada urusan dengan Tuhan. Kata ini sebab siapa? Sebab Tuhan enggak ada yang milih, nol dari itu. Jadi terlalu melecehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehebatan mereka semuanya itu karena mereka aja hebat. Bukan karena Tuhan. Ada yang karena ibunya, karena Tuhan tak ada. Memang kacau. Besoknya langsung kena sama Allah, diazab sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Miqdarul kifayah minal mal. Sekarang Imam Ghazali menunjukkan kepada kita sebetulnya berapakah duit atau harta yang sebetulnya berhak atau pantas untuk dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen ibadah, kepengen istiqomah itu sebetulnya berapa duit itu? Yang maksudnya tidak berlebih itu berapa? La'allaka tastahi an ta'rifa miqdar al-kifayah. Fataqulu ma min ghaniyin illa wa yad'i anna ma fi yadihi duna miqdar al-kifayah. Jadi mungkin kau kepengin tahu, ya ini sebetulnya kadar cukup itu berapa sih sebetulnya? Kadar cukup. Karena orang kaya pun ya ketika dia nih ditanya
kecukupannya berapa, maka dia tetap mengatakan apa yang ada di tangannya ini masih belum cukup mesti. Nah ini, nah itu kurang. Walaupun dia kaya, tetap dia bilang masih ada kebutuhan aku, masih ada kebutuhan aku. Jadi sebetulnya berapa nih standar cukup itu untuk hidup dunia ini berapa? Kalau anna darurata innama tad'u ilal mat'am wal malbas faqat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kebutuhan yang daruri, primer kalau bahasa ini, ya itu adalah tentang urusan makan dan pakaian. Itu yang sudah pasti. Ini kebutuhan yang pokok, yang betul-betul pokok, ya, makanan dan pakaian, fakot saja, kata Imam Ghazali. Fa in tarakta tajammula fil malbas fayakfika fis sunnah dinaran. Kalau engkau tidak bercantik-cantik, bermewah-mewah di dalam pakaian, maka cukup bagimu dalam 1 tahun dinaron 2 dinar. Lisitaik wa saifik, untuk musim dingin dan musim kemarau. Dua aja baju. Waduh. Itu kalau sekedar untuk kecukupan lah cukup. Mak ini kalau kita bicara macam gini, siapa yang kuat nih? Standarnya itu. Fatatakhid bihima sauban hasanan yadfa'u ankal har wal barat. Dan di dalam pakaian tadi itu pun sebetulnya engkau cukup baju yang bisa mencegah engkau dari kedinginan dan kepanasan. Itu sudah cukup. Makanya kalau orang aku masih punya kebutuhan, apa kebutuhan? Bayar cicilan mobil Pajero. Wah, iya mak, kebutuhan. Ini dia dahsyat nih, 1 bulan 7 juta kebutuhan. Kalau semua itu ngitung semua orang kebutuhan. Nah, jadi mikdar yang dicukupkan standar dari Imam Ghazali itu yang penting makan dan pakaian. Makan dan pakaian tak harus yang bagus-bagus, menutup aurat, panas tidak panas, dingin tidak kedinginan. Tuh masalah itu. Wa in taraktal atana umma fi mat'amik wasyiba min at-ta'am bi jami' ahwalik wa yakfika fi kulli yaumin muddun. Kalau engkau makan, ibu-ibu dan bapak-bapak, engkau tidak untuk enak-enakan makanya. Tidak untuk enak-enak. Kita nih Bu, kenapa banyak habis duit untuk belanja? Karena makan kita ini untuk enak-enakan. Kalau tak enak, tak nak. Itu. Sebetulnya makan itu bukan untuk enak-enakan, tapi kebutuhan biar roh tak keluar dari badan. Sebetulnya itu makan. Tapi kita sekarang berada di zaman makan itu harus enak, untuk enak-enakan, bukan untuk kebutuhan. Gitu. Tak enak, tak enggak. Jadi hakikatnya sebetulnya orang makan itu bukan tujuannya untuk enak-enakan begitu. Ya memang karena apa ya, aku bisa berdiri, bisa sholat, kebutuhan makan. Kalau tak makan matilah aku. Kalau orang tak makan mati, kan tak harus makannya tuh, tak makan asam pedas kan tak mati. Asam pedas ganti ikan sardin yang kecil-kecil itu udah hebat. Ganti tahu tempe pun tak mati juga. Ada orang makan tahu tempe 1 bulan full mati, mana ada. Ya. Jadi lezatnya makanan itu bukan menjadi standar. Ya, standarnya ya untuk yang penting kita bisa mengisi perut kita agar kita orang bisa tumbuh sehat dan bertenaga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau nomor 1, engkau kalau makan, engkau bukan karena untuk enak-enakan satu, dan bukan karena untuk kenyang-kenyangan. Makan itu bukan untuk enak-enakan, bukan untuk kenyang-kenyangan. Ini aslinya nih, makan standar makan orang soleh, ya Rasulullah kayak gini. Rasulullah mana makan karena enak-enak atau kenyang-kenyangan, tidak.
Maka kalau dah begitu, fayakfika fi kulli yaumin mudun, maka cukup bagimu setiap hari itu satu mud. Satu mud. Satu mud itu 6 on. 6 on satu hari makan. Kalau 3 kali 2 on, 2 on, 2 on. Ini total. Makanan total. Kalau kita iyalah nasi 3 piring, itu baru nasinya. Belum lauknya, belum minumnya, belum ngemilnya, belum ininya. Banyak. Jajannya kadang lebih banyak daripada ini makanan aslinya, makanan pokoknya gitu. Jadi sebetulnya cukup 2 mud. Gandum satu hari 2 mud. Berapa duit coba? Semurah aja 3 mud. Kalau beras 6 on. Beras 6 on berarti sekitar anggaplah 10 ribuan. 2.000. Fayakunu fisanati khamsumiyati ritlin, ya. Kalau gitu 1 tahun bisa 500 ritil, istilahnya bahasa itu. Wa yakfika li idamik illam tatawassa fihi asanah indar raqa wa al as'ar wa idzan mablaghu kifayatika khamsatu dananir wa khamsatu ritlin wa huwa al-qadr alladhi nukadiruhu idza faradna nafaqatal azab. Ini sebetulnya enggak banyak. Ini standar untuk orang yang hidup sendiri. Orang bujangan makannya cuma lauknya dihitung pakai dinar ya. Intinya beginilah, ini kan itu kan zaman 1000 tahun yang lalu, tentu tak sama dengan kita. Ya, standarnya intinya makan itu apa? Tidak yang karena untuk enak-enak, ya, bukan yang kedua bukan untuk kenyang-kenyangan. Itulah makanya orang yang soleh. Nah gitu. Ini memang seluruh ruang makan, memang rumah makan mana dah kena semua, dah putar dah. Nah ini. Akhirnya kalau tak enak sih, tak sudah selera tak sudah selera tak nak, salah tuh. Makan bukan karena begitu niatnya. Fa in kunta mu'ilan fa wuz li kullin wahidin minhum mithla dhalik fa idza kunta kasuban wa kasabta fil yawma yakfika liyawmik fansarif wastagil bi ibadatik fa in talabta ziyadata sirta min ahli dunya. Nanti kalau keluarganya banyak, ya tinggal dihitung tadi, pokoknya kebutuhan satu orang itu 1 mud. Kalau orang 2 orang 2 mud, 3 udah seterusnya jajan belanjanya, lauknya juga harus sederhana semua. Nah sekarang begini, kalau engkau seorang pekerja dan engkau bekerja untuk 1 hari, cukup untuk kamu 1 hari, untuk kebutuhanmu 1 hari, kata Imam Ghazali. Kalau engkau ini seorang pekerja, yang engkau ini kalau engkau bekerja 1 hari itu cukup untuk kebutuhanmu 1 hari. Fansarif wastagil bi ibadatik. Fa in talabta ziyadata sirta min ahli dunya. Masya Allah, keras betul, ya. Jadi kalau engkau kerja maunya 1 hari, dah cukup untuk 1 hari dah. Jadi engkau jangan lebih-lebih, sudah kan dah cukup. Katanya fa in talabta ziyadata, kalau dah gitu dah cukup kan, fastagil bil ibadatik, maka engkau hendaklah menyibukkan diri dengan ibadahmu. Bukan kau fa in talabta ziyadata, kalau kau nak lebih maka engkau akan menjadi seorang ahli dunia. Sampai gitu. Waduh. Kalau udah kerja dah cukup, sudah ibadah. Kalau kau udah kerja dah cukup, udah ibadah saja. Itu. Jangan terus nyari dunia lagi dia ikut. Itu kata Imam Ghazali termasuk ahli dunia. Itulah, ini kita berbicara tentang macam mana pendidikan 1000 tahun yang lalu oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala untuk murid-muridnya dan untuk semua saja sampai pada hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.